Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun hadirat a'azakumullah, kaum muslimin muslimat, ikhwan dan akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Terus kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah berikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini dengan suasana yang baru, mudah-mudahan dengan semangat yang baru. Ya, meskipun suasana di jagat raya ini, seluruh dunia sibuk dengan COVID-19, ya, virus corona, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mempercepat menghilangkan virus ini, COVID-19 ini, agar kita terus bisa beribadah dengan sempurna. Allahumma amin. Alhamdulillah atas segala curahan nikmat Allah, malam ini kita dipertemukan dan kita dimudahkan untuk bisa beribadah salat maghrib. Mudah-mudahan segala aktivitas kita semua, mulai kita bangun tidur dengan kita membuka kedua mata kita, kita mengucapkan doa bangun tidur, sampai barusan kita salat maghrib berjamaah, terhitung dan tertulis sebagai amal soleh dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan dan tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan petunjuk dan sunnah-sunnahnya. Ayyul hadirun a'azakumullah, hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita masih meneruskan tentang keutamaan memperbanyak zikir dan ukuran siapakah orang yang terhitung zikirnya itu banyak. Karena Allah berfirman dalam surat 33 ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah di waktu pagi dan sore. Karena dengan itu akan mengundang, ya, salawatnya Allah. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuh. Apabila kita mengamalkan amalan di atas dengan memperbanyak zikir kepada Rabb kita, Allah akan bersalawat kepada kita, dan para malaikat juga bersalawat kepada kita. Sudah kita jelaskan tentang keutamaan orang yang zikirnya banyak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, ya, orang yang teranggap zikirnya banyak itu orang yang bagaimana. Kita sudah sebutkan satu poin dari perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan orang yang terhitung zikirnya banyak itu adalah, kata beliau, yadkurunallah fi adbari sholawat. Yang pertama kata beliau, yaitu orang yang senantiasa ketika habis sholat berzikir kepada Allah.
Sudah kita bahas. Saya tekankan lagi, berzikir kepada Allah habis sholat tidak mesti harus duduk menghadap kiblat. Karena ada kalanya saya jenengan habis sholat ada keperluan, ada hajat. Sehingga ada suatu saat kita langsung pergi. Tapi perginya kita jangan sampai tidak berzikir. Ya, kita usahakan tetap zikir. Tapi saya nasihatkan kepada antum, kalau antum pergi dari sholat setelah kita sholat 5 waktu, berdirilah Anda ketika imam sudah menghadap Anda. Karena disunahkan bagi imam setelah dia salam, baca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta, ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian imam menghadap makmum. Disinilah Anda kalau ingin pergi silakan pergi. Kalau memang ada hajat, ingin kebutuhan, silakan pergi. Tapi mohon maaf, Masya Allah, jazakallah khair. Perginya kita, ya, tidak kemudian diam, tapi berusahalah Anda untuk tetap berzikir. Allah ingatkan dalam surat An-Nisa 103. Silakan dibuka. An-Nisa 103. Di situ menunjukkan bahwasanya kalau kita selesai sholat, fa idza qadaytumus shalah, kalau kita selesai sholat, kita disuruh untuk berzikir, baik berdiri, baik duduk maupun berbaring. Silakan. An-Nisa surat ke berapa? Keempat. Ayat 103. Siapa yang siap? Ahmad, baca. Artinya saja sudah. Oke, pun jazakallah khair. Disinilah keterangan para ulama, ketika kita habis selesai sholat, boleh sambil berzikir berdiri, berjalan, atau berbaring. Boleh loh, nggih. Tetapi kadang kita selesai sholat duduk menghadap kiblat supaya menghadirkan kekhusyuan, biar cepat selesai. Kalau Anda berzikir sambil berjalan, takutnya diajak ngobrol, takutnya teman-teman nyamperin, nggak tutup dikira ngobrol terus ya. Tapi boleh. Jadi boleh berzikir habis sholat itu dengan keadaan tadi. Ya, ini solusi bagi kita ketika ada hajat. Sampai kalau kita melihat redaksi Nabi, kalau kita biasanya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah 33, ya kan? Kalau Anda pas hajat, silakan diganti 10, 10, 10. Kan ada riwayatnya juga. Karena mungkin kalau 33 kelamaan mungkin, karena antum ada kebutuhan, ada hajat. Maka diganti yang ambil 10, 10, 10, misalkan. Ini misal ya. Tapi tetap diusahakan habis sholat berzikir. Agar terhitung kata sahabat Ibni Abbas, orang yang zikirnya banyak. Jangan istilah kata orang Jawa mengatakan pelencing, pelancing. Ya, itu istilah kita lah. Ala kulli hal seperti itu ada. Mari salat salam langsung amblas. Napa? Salat layangan soalnya nggih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi lupa zikirnya sing dieling layangan. Jamaah yang dilakukan oleh Allah. Kemudian yang kedua, cirinya kata Ibni Abbas, wa ghuduwan wa asiyan. Orang yang terhitung zikirnya banyak itu apabila pagi dan sore berzikir. Tentu habis selesai sholat subuh ditambah zikir pagi. Habis selesai sholat asar, zikir ba'da asar, zikir sore, pagi sore. Yang ketiga kata Ibni Abbas, fil madoji, ketika zikir mau tidur. Jadi kalau kita mau tidur nggak zikir, jangan kita dianggap zikir kita banyak. Jangan diakui zikir banyak itu habis sholat maca Allah ping 1000. Tidak itu maksudnya. Memang itu hitungannya banyak, tapi kata Ibni Abbas bukan itu. Artinya orang yang zikirnya banyak, cirinya tadi. Habis sholat zikir, pagi sore zikir, mau tidur zikir. Termasuk wa kullama istaiqadha min naumi, setiap dia bangun dari tidurnya dia zikir. Ini ciri orang yang zikirnya banyak. Termasuk wa kullama ghadan aw raha min manzilihi. Termasuk ketika dia pulang keluar rumah dan
masuk rumah itu zikir. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Jadi orang yang terhitung zikirnya banyak, tiap habis sholat zikir, pagi sore zikir, mau tidur zikir, bangun tidur zikir, masuk rumah keluar rumah zikir. Pun. Kita lanjut sekarang yang kedua. Wa qala Mujahid. Imam Mujahid pernah mengatakan, la yakunu minadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat hatta yadhkurullaha qa'iman wa qa'idan wa mutajjian. Oh, ini lebih dahsyat ini. Kata beliau, seseorang itu tidak dianggap bagian dari berzikir kepada Allah yang banyak, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sampai dia itu berzikir ketika berdiri, berzikir ketika dia duduk, dan berzikir ketika dia berbaring. Terus laki-laki yang zikirnya banyak, perempuan yang zikirnya banyak, itu ukurannya adalah kalau dia pas berdiri berzikir, dia pas duduk berzikir, dia pas berbaring berzikir. Pertanyaanku loh, kalau sebatas habis sholat saja kita zikir, berarti kita zikirnya hanya pas duduk. Padahal duduk kita ketika sholat dengan duduk jagongan lebih banyak mana? Jagongan. Kita paling pol duduk habis sholat 5 menit, 10 menit, 15 menit. Jagongan berapa menit? Berjam-jam. Nah, maka ngapunten, mohon maaf, kayaknya masih zikir kita sedikit kayaknya. Kalau kita hanya zikir habis sholat sedikit kayaknya, nggih. Maka keadaan kita pas berdiri silakan berzikir. Alhamdulillah kita sholat ada berdirinya, tapi terbatas, hanya 17 rakaat. Dan waktunya terbatas. Padahal kita sering aktivitas kita berdiri. Apalagi panahan, berdiri terus. Apakah pernah ketika panahan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu? Paling, wah, pokoknya tepak akhirnya, ayo. Berdiri berzikir. Mohon maaf, ya kadang kita juga yang suka futsal ya futsal, berdiri kan? Pertanyaannya, adakah ketika futsal juga dengan berzikir? Yang di pabrik kerjanya pas berdiri, bisa nggak dengan berzikir? Yang jualan pas berdiri, bisakah berzikir? Kalau yang di kantor duduk terus ya, di hadapannya laptop, mungkin yang laptopan ya. Maka keadaan orang itu terhitung banyak zikir, ya mohon maaf, berdirinya dia berzikir, duduknya dia berzikir, sampai berbaringnya pun berzikir. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita belum bisa seperti ini, maka kata Imam Mujahid, masih belum terkategorikan zikirnya banyak. Jadi sekali lagi ngapunten, jangan dipahami orang yang zikirnya banyak itu habis sholat silong ngadep ngulon maca ping 1000, 2000, 3000. Bukan hanya itu. Tapi di aktivitas yang lainnya dia juga harus berzikir. Memang yang dia baca banyak. Cuma hitungannya kata para ulama salaf bukan itu. Karena kalau kita lihat Nabi SAW kalau habis sholat tidak sampai ribuan yang dibaca. Paling pol 100 kali ataupun 33 yang sering. Ya kan? Nah, seperti itulah ukurannya. Jadi mengikuti apa yang diucapkan oleh para salaf, para ulama ahli sunnah wal jamaah itu lebih baik. Memang seolah-olah hitungannya banyak, ribuan. Tapi ketika dia pas berdiri nggak berzikir, ketika dia pas duduk nggak berzikir, pas leleye malah nggak berzikir juga. Nah, jadi jangan kita fahami hanya seperti tadi. Jadi segala aktivitas kita pas berdiri, pas duduk, pas berbaring, itu tetap ingat sama Allah. Karena inilah yang sering kita lakukan. Kita kalau nggak duduk, berdiri. Kalau nggak berdiri, berbaring. Ya ada kadang yang meluma-meluma, ya, yang jogoring-jogoring, terserah. Tapi paling tidak itulah keadaan kita. Itu kata Imam Mujahid. Jadi orang tidak dianggap laki-laki yang zikirnya banyak, atau perempuan yang zikirnya banyak sampai dia itu kalau berdiri berzikir, duduk berzikir, berbaring berzikir.
Makanya sebenarnya kalau kita pas naik sepeda, naik mobil, ini kan duduk. Kesempatan juga banyak zikir. Ya, di samping mungkin ngobrol ketika perlu dengan teman kita, ngobrol dengan sopir ketika ada hajat, monggo. Tapi setelah itu kita berzikir. Kita mungkin pakai motor, ya, dengan teman kita ngobrol yang perlunya. Setelah itu kita zikir. Karena insya Allah kita bisa, kalau memang kita biasakan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada orang-orang yang sangat asik dengan mendengarkan apa yang namanya ini? Headset sambil geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena cinta. Sampai naik sepeda geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena mendengarkan apa yang dia senangi. Lalu kenapa kita tidak bisa melakukan seperti itu? Naik sepeda sambil zikir. Berjalan sambil zikir. Berbaring sambil zikir. Maka kecintaan dan kebutuhan itulah yang akan mendorong seseorang untuk bisa mengamalkan. Tapi apabila diremehkan, diabaikan, ya kita akan nggak bisa mengamalkan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga. Wa qala Atha, Imam Atha berkata, "Man shalla shalawatil khamsa bi huquqiha fa huwa dakhilun fi qouli ta'ala wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat." Kata Imam Atha, siapa saja orang yang sholat yang 5 waktu dan memenuhi hak-haknya, maka dia terkategorikan orang yang dalam ayat Al-Ahzab 35. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Artinya, sholat dia tidak cepat. Dia berusaha memberikan, ya, rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya dipenuhi semua ketika dia sholat. Maka apabila orang sholatnya seperti ini, memenuhi hak-haknya, terkategorikan orang yang zikirnya banyak. Wallahu a'lam bissawab. Wa min sifati haula, termasuk di antara sifat mereka adalah as-sholatu minal lail, yaitu orang yang sholat di malam hari. Jadi di antara sifat orang yang zikirnya banyak kepada Allah itu, kalau malam hari menyempatkan diri untuk sholat malam. Ini yang berat jemaah. Ya, kalau Ramadan, Masya Allah, kita sudah terbiasa sebulan. Masuk malam riroyo jemaah, gimana? Sudah mulai agak berkurang ya, karena sibuk dengan takbiran sampai malam, sholat malamnya luput, sehingga witirnya juga hilang. Padahal sifatnya orang yang zikirnya banyak itu sholatul lail, sholat malam. Tentu tidak hanya Ramadan. Faqad rawa Abu Dawud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Hakim dan yang lainnya, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, yang disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Tahabi, Imam Nawawi, Imam Iraqi dan yang lainnya, min hadisin Abi Sa'id Al-Khudri, datang dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang sahih. Jadi ngapunten, mohon maaf, kalau kita ingin terkategorikan orang yang zikirnya banyak, maka di sana cirinya adalah di samping ucapan Ibni Abbas tadi, di samping ucapan Imam Mujahid tadi, di samping ucapan Imam Atha tadi, adalah apa? Salat malam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aiqadar rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an, kutiba minad dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat." Ini hadis sahih Imam Abu Dawud yang meriwayatkan, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Nabi, idza aiqadar rajulu ahlah, ketika seorang laki-laki membangunkan pasangannya, yang punya pasangan, nggih. Kalau nggak punya pasangan, bangun sendiri. Ya, makanya enak punya pasangan jemaah ya. Kalau seorang laki-laki membangunkan pasangannya minal laili, di malam hari, fasallaya, terus mereka berdua sholat, au sholat rak'ataini jami'an, atau sholat 2 rakaat bersama-sama. Laki-laki
membangunkan pasangannya untuk sholat 2 rakaat. Bisa sholat berjamaah 2 rakaat bersama pasangannya, atau sholat sendiri-sendiri. Kata Nabi, kutiba minadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Pasangan yang seperti ini, suami istri yang seperti ini, tertulis di sisi Allah, tercatat di sisi Allah sebagai laki-laki yang banyak zikirnya dan perempuan yang banyak zikirnya. Makanya ini loh keutamaan punya istri. Ustadz, ini kan disebutkan laki-laki, perempuan enggak? Ya, karena pada dasarnya pemimpin itu laki-laki. Cuma kadang yang sering bangun duluan siapa? Perempuan. Berarti perempuan yang membangunkan. Justru perempuan apabila membangunkan pasangannya untuk sholat malam, akan dirahmati oleh Allah. Kalau enggak mau, siap-siap Anda diperciki air. Siap jemaah. Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili. Allah akan merahmati seorang laki-laki ketika dia bangun di malam hari. Fasollah, terus dia sholat. Wa aiqadha imra'atahu fasollat, terus membangunkan istrinya untuk sholat. Fa in abad nadha fi wajhil ma. Jika istrinya enggak mau untuk bangun sholat malam, diambilkan air, diperciki di wajahnya. Maka suami seperti ini dirahmati Allah. Sebaliknya kata Nabi, wa rahimallahu imra'atan. Allah akan merahmati seorang perempuan. Siap-siap bapak-bapak ini ya. Apa? Qamat minal lail. Ketika dia bangun di malam hari, fasollat, terus dia sholat. Wa aiqadat, ya, zaujaha, terus dia membangunkan pasangannya. Fa in aba natuhat fi wajhil ma. Ketika pasangannya enggak mau bangun, dia pergi ke kamar mandi, ambil air 1 ciduk, dipercikkan di wajahnya. Siap jamaah. Maka sebelum mengamalkan ini, sering kita ingatkan harus komunikasi dulu. Wasawirhum fil amr. Ya, musyawarah dulu. Gimana Dek, sepakat? Oke, 86. Kalau sudah sepakat, malam hari nggak mau dibangunkan, air nyampe di wajah. Bukan diguyur loh nggih. Nanti 1 cipuk diguyur semua. Terlalu kamu Dek ya. Dipersiki. Tujuannya itu adalah untuk bangun. Seandainya tanpa menggunakan air sudah bangun, alhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Karena tujuan itu supaya bangun. Maka seorang istri pasti punya cara untuk membangunkan suami. Gak mesti harus dengan pakai air. Cara apapun silakan. Tapi ini cara yang terakhir. Kenapa? Karena kalau malam hari, siapapun orang benci dengan air. Ketika malam hari ternyata dipegang istrinya aja sudah bangun, alhamdulillah. Ustadz, boleh nggak dirayu? Silakan. Silakan ya. Boleh. Silakan. Yang penting bisa bangun. Sampai ada guyonan ini, ada guyonan ya. Tapi jangan diamalkan loh. Ketika misalkan istri membangunkan ya suami, nggak mau diperciki air, kan biasanya bangun. Sebaliknya, si suami mau bangun istri, kasihan kalau pakai air, dibisiki. Dibisiki apa? Dek, saya mau mengambil madu yang baru ya. Ini guyonan, tapi ngapunten, jangan diamalkan loh. Artinya apapun cara monggo. Yang penting bisa bangun. Tetapi ngapunten, kita pun harus tahu keadaan istri pasangan kita. Kalau memang dia capek, dia ada udzur ya kita maklumi. Cuma maksud saya adalah bagaimana Allah sangat menghargai seorang suami atau seorang istri apabila membangunkan pasangannya untuk sholat malam. Itu dapat rahmatnya Allah. Ya tentu terkategorikan orang yang banyak zikir. Di hadis ini hanya cukup 2 rakaat. Seorang laki-laki yang membangunkan pasangannya sholat 2 rakaat terhitung orang yang banyak zikir sudah.
Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Kadang sering hari-hari berlalu kita enggak sholat malam. Kadang hari-hari berlalu kita biarkan malam begitu saja tanpa ada rukuk dan sujud kita kepada Rabb kita. Maka jangan kita mengatakan sudah zikirnya banyak. Ini kata beliau. Kita lanjut. Waqad su'ila Abu Amr ibni Sallah, dan sungguh Abu Amr Imam Ibnu Sallah pernah ditanya oleh seseorang, fima naqalahu Nawawi rahimahullah anhu fi kitabil adhkar. Ketika Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar, ini contohnya. Jadi beliau Imam Ibnu Sallah pernah ditanya oleh seseorang, ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab ini. Anil qadri alladhi yasiru bihil 'abdu minadh dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Tentang batasan seorang hamba itu disebut zikirnya banyak, baik laki-laki maupun perempuan, itu bagaimana? Jadi Imam Ibnu Sallah ditanya oleh seseorang, wahai Imam, orang yang zikirnya banyak itu dari laki-laki maupun perempuan itu bagaimana sih ciri-cirinya? Batasannya itu apa? Nah, disinilah Imam Nawawi kemudian menyebutkan, nanti menukil dari Imam Ibnu Sallah. Beliau berkata, kata beliau, idza wadhaba 'alal adhkaril ma'thurah musbatati sabahan wa masaan fil awqati wal ahwalil mukhtalifah lailan wa naharon. Kata Imam Ibnu Sallah yang dinukil oleh Imam Nawawi, jadi orang itu akan terhitung, terkategorikan laki-laki yang banyak zikir, perempuan yang banyak zikirnya, apabila dia istiqomah di dalam melafadzkan dan melantunkan zikir-zikir yang ma'thur, zikir-zikir yang telah dicontohkan datang dari Nabi ketika pagi dan sore. Tuh, ini poin pertama. Makanya sering disinggung oleh para ulama, orang itu akan terhitung banyak zikirnya kalau pagi sore dia zikir. Kadang mampunten, ya, yang tadi saya sebutkan contohnya, itu ketika ditanya zikir soba masak, tidak paham. Zikir pagi dan sore tidak tahu. Tapi sudah mengatakan, oh awak dhewe iki wis wake dikire. Sholawate ping 2000 wisan. Iya, jumlah Anda banyak, tapi kata para ulama belum terkategorikan. Kenapa? Karena Anda pagi dan sore belum baca zikir dari Nabi. Ya, jadi kata beliau Imam Ibnu Sallah, orang itu kalau ingin terhitung orang zikirnya banyak, dia itu istiqomah membaca wirid yang datang dari Nabi, al-ma'thuro al-musbata, yang datang dari Nabi pagi dan sore. Itu yang pertama. Maka mari kita istiqomahkan jamaah. Dan kita semua sudah paham lah zikir pagi dan sore. Jangan sampai kita lepas. Itu ibarat adalah wirid hizib kita yang harus terus kita istiqomahkan. Kalaupun kita lupa, bisa kita ganti, kita kodok istilahnya. Kita geser waktunya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW itu kalau lupa, ya, dan ketika malam hari tidak membaca wirid, maka diganti di pagi hari. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah kita punya waktu yang sangat banyak untuk bisa zikir. Pekerjaan tidak menghalangi kita untuk bisa berzikir. Makanya ini kan termasuk ibadah yang ringan tapi berpahala banyak. Wirid kita, kalau kita pahami, kan hanya, mohon maaf, bermodalkan lisan, qomat kamit saja kan. Beda dengan sholat. Kalau sholat memang luar biasa, ada gerakan, butuh tempat yang suci, butuh wudu, tutup aurat, dan seterusnya. Kalau zikir tidak sampai seperti itu. Hatta sampai Anda leye-leye di atas kamar tidur Anda, sambil Anda misalkan mohon maaf buka aurat, boleh nggak zikir? Boleh. Tetapi tentu yang utama adalah menutup aurat meskipun sendiri, kan gitu. Taib. Yang kedua, termasuk fil awqati wal ahwali mukhtalifa lailan wa naharon. Yaitu orang yang istiqomah membaca wirid dan zikir
yang datang dari Nabi di waktu dan kondisi-kondisi yang berbeda siang dan malam. Mohon maaf, kita kadang pagi keluar dari rumah. Ini kondisi kita keluar dari rumah, ada zikir dari Nabi. Kita baca. Kita naik kendaraan, keadaan kita naik kendaraan. Kadang pagi kan, berangkat jualan cilok ya, dan yang lainnya ya. Kita zikir. Berangkat kerja, kita zikir. Ketika misalkan ada hari lintar, mau hujan, kita wirid, kita zikir. Ketika hujan turun, kita zikir, kita berdoa. Terus seperti itu. Keadaan, kondisi, waktu yang kita tahu itu ada zikir dari Nabi, siang maupun malam, kita baca wirid itu. Inilah cirinya orang yang zikirnya banyak. Jadi jangan dipahami zikirnya banyak itu kalau habis sholat saja zikir. Tidak. Berapa banyak orang yang habis sholat zikirnya banyak, tapi mau makan nggak zikir? Berapa banyak orang yang katanya wiridnya banyak, ketika pas minum nggak baca doa? Berapa banyak orang yang katanya banyak mengatakan sholawat, tetapi ketika habis makan, habis minum nggak berzikir? Betul, kita baca sholawat dianjurkan memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, enggak. Tapi waktu tertentu, kondisi tertentu, yang di sana ada sunnah Nabi untuk dibaca, itu dibaca. Biar terhitung zikir kita banyak. Yang paling sering kita lakukan adalah makan minum. Yang paling sering kita lakukan adalah pakai baju, melepas baju. Yang paling sering adalah keluar WC, masuk WC. Keluar rumah, masuk rumah. Pertanyaannya, sudahkah kita berzikir? Kalau belum itu kita lakukan, jangan kita menganggap banyak zikirnya. Kata Imam Ibnu Shalah yang dinukil oleh Imam Nawawi seperti itu. Waktu tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang keadaannya bermacam-macam, kadang siang, kadang malam, dibaca, diistiqomahkan itu. Maka kalau itu semua dilakukan, insya Allah itu terkategorikan orang yang zikirnya banyak. Makanya kata beliau, ini dijelaskan dalam kitab amal siang dan malam. Sehingga dia terkategorikan orang yang zikirnya banyak, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Pun, kalau kita melihat Imam Nawawi ini jamaah, siapa yang nggak kenal beliau? Intinya adalah, kondisi apapun, keadaan apapun, yang di sana ada zikir dari Nabi, hendaknya itu yang diwirid. Maka kita akan terkategorikan zikir banyak. Dan hampir segala kondisi kita, keadaan kita, kita diajari zikir. Coba kita bayangkan. Mulai kita bangun tidur, membuka mata ada zikirnya. Dan itu banyak. Kadang paling pol kan kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Tapi kadang ketika buka mata, buka WhatsApp bukan mengingat Allah. Padahal ada wirid-wirid yang lain. Baik, habis kita bangun tidur, kita kemana? Kamar mandi. Di kamar mandi ada zikirnya kan? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Minimal itulah. Kaki kiri. Keluar, gufronak. Pakai baju, melepas baju, ada wirid. Enggak saya contohkan, ini kelamaan nanti ya. Saya yakin apal semua, yang apal. Baik, kalau memakai baju, bismillah. Semua bismillah jamaah. Apa? Masih ingat pakai baju? Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Ingat kata Nabi, man labisa sauban, siapa orang yang memakai baju, membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba. Satu riwayat enggak ada saubanya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Apa kata Nabi? Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi Anda memakai baju kan ya akan mendapatkan ampunan Allah. Anda berapa kali pakai baju? Sehari nggak mungkin sekali. Pasti lebih dari sekali. Berapa kali Anda berdoa? Berapa kali kita sia-siakan wirid ketika pakai baju?
Makanya hidup di atas sunnah itu luar biasa. Remeh tapi fadilahnya besar. Hanya doa, tapi banyak nggak hafal. Ya kan? Paling pol, bismillah Ustaz. Oh iya bagus itu. Ceiling ya. Tapi doanya kan ada doa khusus itu, pakai baju. Waduh, saya kayak terus Ustaz. Ya makanya diurui gini. Dihafalkan. Melepas baju. Bismillah. Subhanallah. Antum kalau udah pakai baju, mau kemana? Makan kan? Makan ada doa. Habis makan? Habis minum? Ada doa. Setelah itu, kita berangkat. Kalau yang berangkat kerja ya, nyales ya. Keluar rumah, berdoa. Mungkin juga dengan pesan sama istri. Cium tangan, cium pipi, terserahlah. Monggo. Keluar rumah, baca doa. Betul? Naik kendaraan, baca doa. Pas nyales nang perigen, naik cuma baca doa. Baca doa. Ada wiridnya kalau naik itu apa? Allahu Akbar. Melihat orang kecelakaan, ada doanya? Ada. Subhanallah, ada semua sebenarnya. Masuk pasar, ada doa. Nanti jangan macam-macam, Ustaz. Kalau lihat cewek cantik gimana? Innalillahi gitu ya. Jangan alhamdulillah. Kadang sampai seperti itu. Ustaz, kan katanya semua ada doanya. Gimana? Doanya lihat anak cantik misalkan. Jangan macam-macam Anda. Kalau melihat orang cantik, tundukkan pandangan. Ya, bukan ada doanya. Sebagaimana sahabat Ali pernah dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ala kulli hal ngapunten, kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang Nabi ajarkan, kita akan berdoa. Sehingga akan terbiasa lisan ini bahasa dengan itu, spontanitas. Sebagaimana antum kalau sudah Allahu Akbar baca istiftah, baca Al-Fatihah. Cuma karena kita kurang biasa sehingga kita sering lupa dan tidak tahu. Nah, pun kita lanjut jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kalau kita lakukan kita akan terkendalikan banyak zikir. Jadi enggak mesti harus sampai ratusan, ribuan. Kan ada itu. Tiap mari maghrib maca niki ya, pira? 313. Isa macam ya, pira? 6666. Kapan maca Qur'an ya? Kapan pengajian? Sehingga kadang memberatkan diri. Tapi sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi enggak pernah diamalkan. Enggak mengenal doa makan, enggak mengenal doa habis makan, enggak mengenal doa pakai baju, enggak mengenal doa keluar rumah masuk rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Wa yaqulu Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdurrahman Ibni Sa'di rahimallah. Sekarang Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika beliau menyebutkan tentang definisi orang yang zikirnya banyak. Kata beliau, wa aqallu dzalik ayyulazimal insanu awradas saba wal masah. Kata beliau, minimal, ingat ya, yang paling sedikit atau minimal orang itu terhitung zikirnya banyak, minimal adalah dia istiqomah, mulazamah. Seseorang itu merit pagi dan sore. Oh, balik-balik pagi sore terus sama. Jadi minimal mereka itu, manusia itu ya mengistiqomahkan zikir pagi sore. Itu satu. Kemudian wa adbari sholawatil khams, juga termasuk mengistiqomahkan zikir setelah selesai sholat yang 5 waktu itu. Jadi 5 waktu habis sholat dia zikir, baik ketika dia duduk, berdiri, berjalan, silakan. Kemudian ketika faktor-faktor dan kondisi-kondisi tertentu, ya saya contohkan, kita kadang naik kendaraan, kan itu kondisi kita naik kendaraan, baca zikir. Kita makan, sebelum makan kita baca zikir. Kita pakai baju, baca zikir. Ketika ada hujan, baca zikir, dan seterusnya. Ini faktor-faktor dan kondisi-kondisi tertentu. Maka itu dibaca, diwirid. Sehingga fayambaghi mudawamatu dzalik fi jami'il awqati ala jami'il ahwal. Selayaknya dia mengistiqomahkan dalam setiap kondisi dan waktu tadi, dalam keadaan dengan membaca wirid kepada Allah.
Hampir sama dengan Imam Ibnu Salah tadi. Artinya pagi sore dibaca, habis sholat dibaca, kondisi tertentu, waktu tertentu dibaca. Jangan sampai melongo, jangan sampai tidak baca zikir, padahal ada wiridnya. Ya, kecuali memang ngapunten, kadang sebagian saudara kita nggak ngerti, karena nggak mau ngaji, sehingga pakai baju aja kiri dulu. Padahal Nabi mengajarkan, kalau pakai baju, pakai kanan dulu, pakai sandal, kanan dulu, juga ada wiridnya, ada doanya, kan gitu. Ya inilah diantara buah kita bisa faham sunnah Nabi karena ngaji. Tapi di sisi yang lain, mohon maaf, kita nggak boleh langsung menyalahkan sebagian orang. Kenapa? Karena kadang memang nggak paham, nggak tahu. Makan aja tangan kiri, ya, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Bagi kita yang sudah ngaji kayaknya kok gini ya. Ya, kita maklumilah, mungkin dia belum paham. Disinilah peran kita berusaha untuk memahamkan kalau kita mampu. Taib. Kata beliau, ya, maka sesungguhnya ibadah yang seperti ini, ibadah yang unggul, ibadah yang agung, yang pelakunya bisa dengan santai. Subhanallah. Betul jemaah. Zikir wirid itu kita bisa dengan nyantai kok. Kita kan hanya bermodal lisan kita gerakkan, kita melafadzkan doa. Tapi keutamaannya besar. Wada'in ila mahabbatillah wa ma'rifatih. Dan itu akan mengundang ya cintanya Allah, faktor yang akan mendatangkan cintanya Allah. Ketika seseorang terus banyak zikir, termasuk wa'aunul 'alal khairi wa kafil lisani 'anil kalamil qabih. Ini yang paling penting. Orang apabila senantiasa berzikir mulutnya, membantu dia untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah lisannya dari perkata yang keji dan kotor. Anda kalau sibuk wirid, sibuk zikir, kira-kira akan berkata keji? Anda sibuk membaca Quran, kira-kira akan misui orang? Tidak. Makanya, keadaan seorang hamba itu, apabila tidak disibukkan dengan kebaikan, kadang kita tersibukkan dengan yang tidak baik. Maka kalau lisan ini kita sibukkan dengan hal yang baik, insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan mencegah dari perkataan yang buruk dan yang tidak baik. Inilah ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan memang itu sangat terasa. Kalau kita dalam keadaan naik motor, zikir terus, zikir. Ketika suatu saat ngerim dadak, karena di depan kita ngerim dadak, kira-kira kita membaca subhanallah apa kebun binatang? Jamaah. Artinya kalau kita kaget, ngerim dadak, kita sudah biasa zikir tadi. Pas ngerim dadak, kira-kira bisa nggak keluar kebun binatang? Atau misui orang? Sangat sulit kayaknya. Kecuali kalau kita memang nggak zikir, kita hanya diam, memang fokus ke depan, tapi kemudian pas ngerim dadak, kaget, spontan, kadang marah, terbawa emosi. Apa yang keluar? Macam-macam. Nggak saya contohkan, bahaya. Karena orang itu kalau sudah nafsu, masya Allah, jare wong Jawa, gak ketok apa-apa nih. Marahnya luar biasa. Sampai kadang makai napa? Naudzubillah min dzalik. Itu kalau di depan, lebih-lebih kalau di belakang ditabrak, ya. Naik motor, tabrak dari belakang, jediar, gimana? Kalau orang yang biasanya zikir, insya Allah akan ada kontrol lah. Paling tidak, ya memang kaget lah, itu wajar. Tapi ada kontrol. Paling tidak, dia apa? Ingat, takdiri awak dewe ketabrak. Langsung ingat. Ya. Kenapa? Karena memang kesabaran itu ketika hentakan yang pertama. Tapi kalau kita nggak terbiasa dengan zikir, kita nyantai, ditabrak tekomburi, apa yang terjadi? Anda minggir, dijagang, delok sing mburi, dia makno. Iya, nafsu, apalagi kemudian kata-kata ngonceng bojone maneh. Iya. Maka kadang inilah yang harus kita jaga. Ketika kita senantiasa melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, ada kontrol insya Allah. Allah akan menjadikan hatinya itu hidup
Sehingga lisannya enggak mudah mengatakan perkataan yang keji dan kotor yang membuat Allah murka. Karena terus dibimbing oleh Allah. Beda dengan orang yang jauh dari ingat sama Allah. Bawaannya kudu ngamuk doa. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi ono gara-gara ditubruk tukang buri. Sehingga inilah keadaan kadang kita bisa mengukur, oh ini orang yang sabar dan naik sabar. Kapan? Ditubruk ya. Tapi jangan dicoba loh, ya. Tak coba air, jangan. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pembahasan ini kata beliau, wa as'alullaha subhanahu bi asma'ihil husna ayyaj'alani wa iyyakum minadz dzakirina Allah katsira wa dzakirat wa minal ladzina a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Innahu ala dzalika qadir wa bil ijabati jadir. Kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna, nama-namanya yang baik, agar Allah menjadikan saya dan kalian semua termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dari laki-laki maupun perempuan. Dan kita termasuk dari orang-orang yang Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, sangat patut untuk mengabulkan doa. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah isya kan? Adzan dulu. Nanti setelah adzan kita lanjut. Monggo. Wallahu a'lam bishawab. Pengajian. Lanjut. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pembahasan kita adalah pembahasan yang baru, maka silakan yang bertanya kami persilakan sebelum adzan. Nggih. Baik. Ketika kita saat berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, apa bacaan yang kita baca, apakah ada bacaan khusus? Maka kita lihat kondisi kita. Kalau Anda ketika berbaring mau tidur, bacalah doa mau tidur. Kalau Anda berbaring ketika mau tidur, maka baca doa mau tidur. Doa mau tidur sudah semua Ustadz. Apa contohnya? As-Sajdah sudah. Misalkan Al-Isra sudah, Az-Zumar sudah, Al-Mulk sudah. Waduh, cakep Ustaz. Ayat kursi sudah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah sudah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Takbir 34 sudah. Sudah semua, Al-Kafirun sudah. Sedurung turu wae Ustaz. Ya, ya kan tadi trikul sudah semua, bahkan ditiupkan ke tangan sudah. Saya gak turu wae. Maka silakan Anda baca, terserah Anda. Kenapa? Karena kan sudah baca wirid mau tidur. Saya gak bisa turu wae. Kan gitu misalkan misal Anda kan berbaring. Maka silakan baca yang Anda sukai. Silakan apa saja. Baik. Ketika duduk, kalau duduk Anda naik kendaraan, baca doa naik kendaraan dulu. Coba Anda naik kendaraan, bisa enggak doanya? Ayo. Bismillah. Alhamdulillah. Terus tutuba ila anta mumtasra, masya Allah. Nah, setelah kita baca dzikir itu selesai, kita kan masih duduk naik kendaraan, maka silakan baca yang Anda sukai. Ini namanya dzikir mutlak. Karena yang muqayyad, yang terbatasi dengan waktu, tempat tadi sudah selesai kita baca, kita dzikir yang semau kita. Apa yang Anda cintai? Sholawat monggo, tasbih, tahmid, tahlil, takbir monggo. Yang penting wiridnya yang kita naik kendaraan sudah selesai, setelah itu bebas. Anda boleh dzikir yang Anda sukai. Kemudian Anda duduk habis sholat, duduk kan? Dzikir habis sholat dulu. Habis sholat selesai, nyantai, sik lungguh ae ke musola soalnya jagongan. Maka Anda silakan baca dzikir yang Anda sukai. Yang penting waktunya sudah selesai, kita dzikir yang muqayyad tadi, kita baru dzikir mutlak. Ketika berdiri. Kalau berdiri Anda, mohon maaf, pas sholat, maka dzikirnya ya
kayak sholat, nggak boleh dirubah-rubah. Ya, tapi kalau zikirnya Anda pas berdiri itu umum, silahkan Anda baca yang Anda sukai. Tasbih, tahmid, takbir, hauqolah, sholawat, silahkan. Bahkan murojaah, amma yatasaalun, silahkan. Karena itu masuk kategori apa? Yang boleh zikir mutlak. Wallahu alam bisawab. Jadi ala kulli hal, kondisikan Anda dulu, kalau Anda keadaannya ada zikir khusus, dibaca zikir khusus dulu. Ketika nggak ada, baru zikir yang sifatnya umum. Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siapa di antara antum yang mau bertanya? Fadhol. Tidak ada? Tidak ada nggih? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika tidak ada, ini mungkin pertemuan yang perdana ketika kita di tempat ini nggih. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan malam ini dengan suasana yang baru yang lumayan bisa menyenangkan untuk kita ya. Mudah-mudahan antum pun punya semangat yang baru sehingga kita terus bisa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan kita bertambah ya frekuensi ibadah kita kepadanya. Apa yang kita sampaikan di kesempatan malam ini, jika semua yang kita sampaikan itu benar, itu datang dari Allah. Apabila salah dan ada kekurangan, sekali lagi karena kita manusia biasa, itulah keterbatasan kita sebagai manusia yang lemah, tidak lepas dari dosa dan salah. Maka kalau ada kesalahan, kita minta maaf dan kita istighfar kepada Allah. Terima kasih untuk perhatian jenengan semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri kajian malam ini dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Paling akhir, mari kita berusaha apa yang kita ketahui dari doa-doa Nabi di setiap keadaan, setiap waktu, kita amalkan, kita lafadzkan, kita wiridkan. Kita jadikan itu sebagai wirid kita yang kita butuh dengannya, sehingga kita termasuk terkategorikan orang yang zikirnya banyak, yang dijanjikan dengan ampunan, dijanjikan dengan pahala yang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengijabahi dan mengkategorikan kita semua termasuk orang yang zikirnya banyak. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.